pegiat seni dari Kemendikbud pada tahun 2018. Wisudawan berprestasi UNJ ini saat ini menjadi pendidik di Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Jakarta. Prestasi terakhir yang diperolehnya di bidang puisi, yaitu pada tahun 2020 lalu, sebagai daftar penulis baik Lomba Cipta Puisi yang diadakan oleh Literasi Bangsa dan Puisi Terbaik dalam kegiatan Komunitas Sastra Kementerian Keuangan. Serta juara kedua Lomba Video Baca Puisi tingkat nasional yang diadakan oleh Komunitas Burung Merak Rendra. Sekarang saya akan membacakan juga CV Ibu Ayu Puspananda. Nama Ibu Ayu Puspananda, SPD MPD, tempat tanggal lahir Tangerang 13 Oktober 1990, status menikah, alamat Jalan Masjid Al-Falah nomor 127, RT 002, RW 001. Komplek Blok Kelapa, Desa Serdang Wetan. Kecamatan Lego, Kabupaten Tangerang. Banten 188158820. Nomor ponsel 0822 9745 5005. Email ayupuspananda90@gmail.com. Instagram @ayupuspananda. Pendidikan SD Negeri Binong 1 Tangerang, SMP Negeri 9 Tangerang, SMA Negeri 8 Tangerang, Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1, dan Universitas Syekh Kuala Banda Aceh, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia S2. Pengalaman, pengajar BIPA, Universitas Multimedia Nusantara, Gading Serpong 2019 sampai sekarang. Pengajar BIPA, program Dharma Siswa di Universitas Syekh Kuala Banda Aceh dari 2017 sampai 2018. Pendiri Komunitas Anak Sastra Tanah Aceh 2017 sampai sekarang. Guru Bahasa Indonesia SMP sampai SMA Surya Bangsa, Palem Semi Tangerang 2013 sampai 2014. Perwakilan Jakarta untuk Peksiminas tahun 2012. Anggota aktif Bengkel Sastra UNJ tahun 2008 sampai 2012. Aktor utama perempuan dalam Pementasan Hantu dan Pohon Putih yang dipentaskan di UNJ dan CCL Bandung pada tahun 2011. Aktor dalam pementasan Tanah Perempuan karya Helvitiana Rosa berperan sebagai Cut. Pengalaman, saya lanjutkan. Berperan sebagai Cut Nyadin dipentaskan di UNJ, CCL Bandung, Gedung Kesenian Jakarta atau GKJ dan Banda Aceh tahun 2009. Aktor dalam lakon Gelaran Tangga pada HUT JBSI UNJ ke-50 tahun 2011. Pelatih Teater SD Islam Al-Azhar Pusat Kebayoran Baru pada tahun 2009 sampai 2010. Aktif sebagai pelatih puisi, musikalisasi puisi dan teater di beberapa sekolah di Tangerang dan Banda Aceh sejak tahun 2010. Aktif sebagai juri dan pemateri baca puisi, musikalisasi puisi dan teater. Aktif sebagai pewara di beberapa acara, pengurus afiliasi, pengajar dan pegiat Bahasa Indonesia bagi penutur asing, APPBIPA, Pusat Periode tahun 2019 sampai 2023. Juara 2 prestasinya adalah juara 2 nasional Lomba Puisi Peksiminas di Lombok pada tahun 2012, juara 1 Lomba Baca Puisi Peksimida di Jakarta 2012, juara 1 baca puisi tingkat mahasiswa se-Jabodetabek di Universitas Nasional tahun 2012, juara 1 baca puisi se-UNJ tahun 2011, juara 1 lomba bercerita tingkat guru TK, SD, SMP se-DKI di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki pada tahun 2011,
juara 1 baca puisi tingkat umum se-Jabodetabek di Gedung Kesenian Miss Cici tahun 2010. Dan beberapa prestasi lainnya di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Penguasaan bahasa Indonesia 100%, keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Bahasa Inggris, keterampilan Oke, sepertinya sudah nih. Sudah lengkap sekali ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan acara. Sebelum itu aku mau tahu dulu nih nama adik-adik. Nanti kalau misalnya aku sebut namanya, kalian jawab hai ya. Iya. Yang pertama dari peserta 001, nama Aisyah Nashwa Naila, sudah hadir? Iya. Iya. Alisha Rahma Aulia. Hadir. Hai. Hai. Ayodhya Sandiasmara Utomo. Hadir. Dewi Aska Humaira. Hadir. Firas Rizky Arifin. Hadir, Kak. Hai. Hai. Intan Nurbadriyah Hasan. Intan Nurbadriyah Hasan sudah hadir? Sepertinya belum hadir ya. Baik, akan saya lanjutkan. Jihan Rizky Nafatia. Hai, hadir. Hai. Jona Deardo Cristiano Damanik. Hai, hadir. Muhammad Fahmi Alfarabi. Hai, hadir. Hai. Maudi Christine Panjaitan. Sudah hadir? Maudi Christine Panjaitan. Baik, akan saya lanjutkan. Mika Immanuel Putra Setia. Hai, Kak, hadir. Hai. Nadifah Kanzaa. Hai, hadir. Hai. Regina Kristi Surya Gratia. Hai, hadir. Hai. Royan Ilham Saeza. Saya ulangi, Royan Ilham Saeza. Sabrina Alifah Zahra. Hai, Kak, hadir. Hai. Sakio Sakwil Saleh. Hai, hadir. Hai. Salsa Rihadu. Maaf, saya ulangi. Salsa Rihadatulais. Sudah hadir? Syifa Kamelia Ihsana. Falazia Riyandi Azahwa. Hai, Kak, hadir. Hai. Yania Aniridya Trenggono. Hai, Kak, hadir. Hai. Yogi Dwi Kesatrian. Saya ulangi, Yogi Dwi Kesatrian. Oke, mungkin sepertinya belum hadir. Baik, saya akan memberikan link absensi, nanti boleh diisi ya. Sebentar. Saya akan taruh di chat. Hadir. Hadir, Kak. Oh iya, hadir. Terima kasih. Hadir, Kak. Oke. Hadir. Sekarang udah saya absen. Nanti bisa diisi juga ya link daftar hadirnya. Sudah ditaruh.
Eh, Baiklah Bapak Ibu peserta semuanya, sekarang saya akan mulai pemutaran video. Bagaimana untuk yang share screen? Sudah bisa di-share screen sekarang? Sudah siap? Sudah, bentar ya. Tapi mungkin, halo, bisa diinformasikan bahwa pemutaran video ini random, acak ya. Oh, random. Oke. Ya, jadi bukan berarti yang ditampilkan juara, tapi kita hanya mengambil 5 video untuk ditampilkan dan nanti akan dikomentari oleh saya dan Pak Ahmad Mulyadi. Terima kasih. Oke. Sambil nunggu nih, kalian udah pada deg-degan nggak? Sudah, Kak. Iya, Kak. Dadah. Takut ya, gemeter ya? Ini semuanya ditayangin ya ternyata ya? Videonya ya? Sepertinya iya deh, Bu. Oh oke, baik-baik. Semuanya baik. Kakak OSIS, Ya, yang putar video udah siap atau ada kendala atau gimana? gimana Shelda? Kalau Gimana Shelda, udah bisa belum? jika kesulitan saya bantu ya. Oh iya Pak, boleh-boleh. Saya putar saja ya. Oke. Baiklah, mari kita simak penampilan puisi. Suaranya belum ada, Pak. Pak, suaranya belum ada. Iya, saya Oke.
Suaranya udah bisa belum ya, Pak? Pak? Pak, mohon maaf tidak ada suaranya, Pak. Sebentar, saya cek dulu ya. Oke, Pak. Mungkin bisa diklik share sound-nya, Pak. Suaranya masih belum ada, Pak. Mungkin kalau kata Ibu jurinya bisa diklik share sound-nya di bagian kiri. Tanah Air Mata oleh Sutarji Kalzum Bahri. Suaranya sudah. Tanah air mata, tanah tumpah darahku, mata air, air mata kami, air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang, dan udara luas menunggu
namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung. Takkan bisa mengelak. Takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sabina Alif Fasala dari kelas 5 Kaon SD 10 Cibubur. Kali ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Gadis Kecil dari Tepi Rel Kereta Api karya Helvi Tiana Rosa dalam rangka untuk mengikuti lomba laser SMP 10 Cibubur tahun 2021. Selamat menyaksikan. Gadis kecil dari tepi rel kereta api karya Helvi Tiana Rosa. Aku gadis kecil dari tepi rel kereta api. Orang bilang aku tak punya, tapi aku kaya dengan membaca. Kutumbuhkan mimpi-mimpi dari dongeng dan doa ibu. Jelajahi Jakarta berbekal sebungkus kisah dan puisi. Menulis itu berbagi. Menulis itu berarti dan membuat kita abadi. Buku-buku pun tak lelah menghapus air mataku. Membuka halamannya sendiri, menjelma peta ke masa depan, menulis, memahat peradaban. Aku gadis kecil dari tepi rel kereta api. Orang bilang aku tak akan bisa sampai mereka baca namaku di sana, di mana-mana. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan terhibur untuk kalian semua ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lab School Jaya Jaya Jaya. Tanah Air Mata karya Sutarji Kalsumbahri. Tanah air mata, tanah tumpah darahku. Mata air, air mata kami. Air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan duka lara.
bisa sembunyi. Ia merebah kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang, dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir kemanapun melangkah. Kalian pijak air mata kami, kemanapun terbang. Kalian hinggap di air mata kami, kemanapun berlayar. Kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Kriapur dalam karyanya Sajak bagi negaraku. Di tubuh semesta tercinta, buku negeriku tersimpan. Setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan, semua punya suara. Semua terambar biru di bawah langitnya. Tapi hujan selalu tertahan dalam topan. Hingga binatang-binatang liar mengembara dan terjaga di setiap tikungan kota-kota. Di antara gebalau dan keramaian tak bertuan. Pada hari-hari sebelum catatan akhir, musim telah merontokkan daun-daun. Semua akan menangis. Semua akan menangis. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya. Rumput akan dicambuk dengan desaunya. Siang akan redak dengan mataharinya. Dan musim-musim dari kuburan akan bangkit. Semua akan bersujud, berhenti untuk keheningan. Pada yang bernama keheningan, semua akan berlabuh. Bangsaku, bangsa dari segala bangsa. Rakyatku siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya. Bayi-bayi memiliki pisau di mulut. Tapi aku hanya siap dengan puisi. Dengan puisi bulan terguncang. Menetes darah hitam dari luka lama. Tanah Air Mata, karya Sutarji Kalsum Bakri. Tanah air mata, tanah tumpah darahku. Mata air
air mata kami. Air mata tanah air kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang, dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian hinggap di air mata kami. Kalian sudah terkepung, tak bisa mengelak. Takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Baiklah, mungkin cukup Pak. Untuk jurinya boleh dipersilakan untuk memberi komentar. Ya. Siapa dulu? Bu Ayu? Boleh. Silakan Pak Adi dulu. Saya Halo kedua. semua Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Iya, salam kenal untuk Bapak Ibu orang tua murid atau pendamping semua, dan anak-anak yang manis, yang cantik, yang tampan. Selamat pagi semuanya, salam kenal ya. Baik, tadi sudah kita saksikan 5 video, 5 penampil berurutan dari nomor urut ya tadi ya, nomor 1 sampai nomor 5. Ada Aisyah, Sabrina, Firas, Fahmi, dan Regina. Sebelumnya Pak diucapkan apresiasi dulu untuk semua peserta, semua sudah. Jadi tenang saja ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ayu bahwa kami ini sudah menyaksikan video kalian sebenarnya. Dan sudah berulang-ulang, nggak sekali. Sudah berkali-kali kami saksikan, kami sudah ada draft nilainya itu sudah ada, tapi hari ini mau memastikan lagi gitu ya. Jadi tenang aja, kami nggak, basicnya bukan dari yang di share screen tadi saja, nggak. Kami sudah berkali-kali melihat video kalian. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Lalu berikutnya tadi ya, Pak Adi mengapresiasi sekali, Pak Adi, kakak aja ya, Kak Adi mengapresiasi sekali video yang sudah kalian kirimkan, semua bagus. Cuma Pak Adi komentari khusus yang 5 tadi ya, sedikit catatan. Yang pertama, mungkin sebelum ke cara membacanya ya, tapi mungkin perlu diperhatikan pengambilan gambarnya. Meskipun ini di luar penilaian, tapi akan berefek pada rasa, suasana, dan konsentrasi adik-adik dalam membacakan puisi. Ya, misalnya perhatikan kalau ruangannya itu sebaiknya di dalam ruangan ya, karena itu akan terhindar dari bising dan akan membuat kalian lebih fokus membacanya. Nah, tadi ada salah satu yang tadi lihat itu di luar ruangan, ada suara burung, ada suara kendaraan. Nah, itu terlihat memberikan efek terhadap pembaca gitu. Jadi terganggu gitu. Jadi sayang sekali ya. Itu yang pertama. Selain itu di dalam ruangan juga harus diperhatikan karena ada dalam ruangan itu yang audionya jadi menggema gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan.
Jadi di mana adik-adik mengambil gambar tersebut itu juga harus diperhatikan. Ya, meskipun tidak, di spotlight lagi ya, meskipun tidak terlalu berefek penilaian itu, tapi itu berefek pada psikologi adik-adik dalam membacakan puisinya. Nah itu ya harus diperhatikan. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya teksnya, karena inti dari pembacaan puisi adalah puisi itu sendiri. Jadi harus hati-hati. Kebetulan dari 5 yang sudah ditayangkan tadi sudah mewakili 3 puisinya tuh, puisinya Kriapur, Tarji, dan Bunda Helvi sudah terwakili. Jadi sudah bisa disinggung sedikit ya. Teks itu utama. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang hilang atau berubah. Mungkin itu tidak sengaja, tapi itu bisa berefek fatal. Yang paling terasa tadi terdengar itu pada puisi Tarji, yang Tanah Air Mata. Di situ ada kata merebak kemana-mana. Ya, mungkin tidak salah ucap, tapi artikulasinya yang tidak jelas. Diucapkannya tadi merebah kemana-mana. Ya, antara merebah dan merebak itu beda. Jadi harus jelas tuh artikulasinya. Kalau merebak itu kayak menjalar gitu. Jadi dia akan sinkron dengan kata kemana-mana gitu ya. Tapi kalau merebah itu diam, dia rebah gitu. Nah itu kan beda sekali maknanya. Jadi harus hati-hati. Itu bisa 2 faktor, bisa salah ucap, ya, bisa juga karena artikulasi yang kurang jelas. Nah itu akan berefek. Selanjutnya, satu lagi deh, supaya berbagi tugas dengan Kak Ayu ya. Selanjutnya mungkin gestur sih, gestur. Hati-hati dengan gestur. Apalagi pada puisi yang ada pengulangan atau repetisi ya. Misalnya puisinya Tarji lagi-lagi yang Tanah Air Mata. Di situ kan ada berulang-ulang diucapkan tanah air mata, air mata. Nah, jangan sampai gesturnya itu jadi monoton. Setiap ada kata air mata menunjuk ke sini. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku, mata air, semuanya ke sini gitu. Setiap ada kata air mata. Nah, itu akan jadi monoton dan tidak natural. Nah, itu harus hati-hati. Ya, kelihatannya jadi nggak natural gitu. Jadi dalam membaca puisi itu, nyawanya itu sebenarnya di wajah adik-adik. Dan intinya ada di mata. Ya, jadi gestur itu hanya mendukung saja. Ya, jadi kalau kata Rendra, ketika menyebutkan matahari, nggak perlu menunjuk ke atas. Ya, itu hanya dukungan saja. Bayangkan kalau puisinya itu, topi saya bundar. Topi saya bundar, bundar, topi saya. Nah, membaca puisi bukan seperti itu. Ya, semakin mampu kalian memberikan gambaran dari wajah dan mata kalian, itu semakin bagus baca puisinya. Semakin banyak gerakan-gerakannya, itu berarti kalian kurang mampu menyampaikan isi puisi melalui ekspresi dan tatap mata kalian. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh. Boleh, tapi jangan terlalu banyak dan terlalu divisualkan. Mata, mulut, hidung, telinga, kepala, jadi hilang gitu auranya. Itu aja sih dari Kak Adi di 5 penampil pertama, tapi sekali lagi semuanya sudah keren. Keberaniannya sangat diapresiasi. Itu saja, terima kasih. Silakan Kak Ayu. Oke, terima kasih Om Adi, Kak Adi, Pak Adi. Ya, tadi benar yang dikatakan oleh Pak Adi bahwa buat video baca puisi ini butuh mood ya, butuh mood yang stabil. Mungkin adik-adik merasa lebih santai, lebih rileks. Kalau ada salah-salah ucap, itu masih bisa tuh diulang. Tapi ketika diulang lagi pengambilan videonya, pasti ada rasa, aduh aku capek, aduh aku haus, aku lapar. Nah, itu jadi mempengaruhi isi puisi yang mungkin adik-adik bacakan. Ya, tadi 5 video tadi sudah bagus, sudah ada yang vokalnya, karakternya itu bagus. Nah, tapi di ekspresinya kurang. Jadi seperti yang tadi Pak Adi bilang bahwa wajah dan mata adalah inti dari semuanya. Ketika baca puisi itu nggak usah malu kalau mukanya itu harus kelihatan jelek gitu loh. Santai aja, keluarin aja semuanya, all out aja semuanya gitu ya. Nah, terus tadi juga udah ada nih yang vokalnya bagus, tapi ternyata di tengah-tengah sampai akhir, wah nggak bisa kontrol. Jadi ada suara yang memang agak cempreng gitu ya. Jadi memang menjaga vokal untuk stabil dari awal sampai akhir itu lumayan berat ya. Jadi teman-teman butuh latihan lagi nih.
Terus juga benar pengambilan video di luar ruangan harus lebih diperhatikan. Misalnya ada suara bayi nangis, ya kan? Jadi benar-benar harus sepi sekali, seperti itu. Oh iya, tadi yang dimaksud oleh Pak Adi, kenapa gaya itu tidak boleh terlalu berlebihan? Ya karena memang segala yang berlebihan itu kurang enak gitu ya dilihatnya. Tadi udah ada yang bagus nih, tapi gayanya terlalu berlebihan sampai agak ke depan, ke belakang. Jadi kalau baca puisi itu, adik-adik sebenarnya yang harus adik-adik perhatikan yang pertama itu adalah bagaimana caranya adik-adik menyampaikan isi puisinya. Wah, ini puisi dari penyair, aku harus bisa nih bacakan depan dewan juri, depan teman-teman, depan guru-guru, supaya semua paham bahwa isi puisinya adalah tentang kesedihan gitu. Bahwa isi puisinya adalah tentang misalnya tentang kebahagiaan. Jadi amanatnya yang harus diperhatikan. Bagaimana cara menyampaikan amanatnya dengan baik? Vokalnya harus jelas, artikulasinya tadi merebah, ya kan? Kalau adik-adik tidak membuka mulut dengan maksimal, itu juga bisa menjadi salah ucap ataupun tidak jelas artikulasinya. Jadi buka aja mulutnya, merebak kemana-mana, merebah kemana-mana. Nah itu bisa berbeda tuh. Ya, kemudian bagaimana lagi cara menyampaikan puisi supaya pesannya sampai? Yang pertama adik-adik harus paham puisinya, kedua vokalnya harus diperhatikan, yang ketiga nah ini ekspresinya, tapi tetap ekspresinya gerakannya harus wajar, tidak berlebihan. Ya, oke, 5 video ini sudah selesai, kita lanjut ke video selanjutnya, panitia. Boleh di-share screen lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Rahma Aulia, kelas 6 dari MI Attaqwa, Kota Bandung. Saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Sajak Bagi Negaraku oleh Kriapur. Di tubuh semesta tercinta, buku-buku negeriku tersimpan. Setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan, semua punya suara. Semua terhampar biru di bawah langitnya. Tapi hujan selalu tertahan dalam topan. Hingga binatang-binatang liar mengembara dan terjaga di setiap tikungan kota-kota. Di antara gebalau dan keramaian tak bertuan, pada hari-hari sebelum catatan akhir, musim telah merontokkan daun-daun. Semua akan menangis. Semua akan menangis. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya. Rumput akan mencambuk dengan desaunya. Siang akan meledak dengan mataharinya. Dan musim-musim dari kuburan
akan bangkit. Semua akan bersujud, berhenti untuk keheningan. Pada yang bernama keheningan, semua akan berlabuh. Bangsaku, bangsa dari segala bangsa. Rakyatku, siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya. Bayi-bayi memiliki pisau di mulut. Tapi aku hanya siap dengan puisi. Dengan puisi, bulan terguncang. Menetes darah hitam dari luka lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudi dari SD Noah. Gadis kecil dari tepi rel kereta api. Karya Helvi. Aku gadis dari tepi rel kereta api. Orang bilang aku tak punya, tapi aku kaya dengan membaca. Kutumbuhkan mimpi-mimpi dari dongeng dan doa ibu. Jelajahi Jakarta berbekal sebungkus kisah dan puisi. Menulis itu berbagi, menulis itu berarti, dan membuat kita abadi. Buku-buku pun tak lelah menghapus air mataku, membuka halamannya sendiri, menjelma peta ke masa depan, menulis, memahat peradaban. Aku gadis kecil dari tepi rel kereta api. Orang bilang aku tak akan bisa, sampai mereka baca namaku di sana, di mana-mana. Terima kasih. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Mika Immanuel Putrastia. Saya dari Sekolah Noah. Hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Tanah Air Mata. Tanah Air Mata, karya Sutarji Kazum Bahri. Tanah air mata, tanah tumpah darahku, mata air, air mata kami. Air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami,
balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan luka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang. Dan udara luas menunggu. Namun, kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung. Takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Tanah Air Mata oleh Sutarji Kalzum Bahri. Tanah air mata, tanah tumpah darahku. Mata air mata kami. Air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang. Dan udara luas menunggu. Namun, kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun langkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Air Mata, karya Sutarji Kalsum Bahri. Tanah air mata, tanah tumpah darahku. Mata air, air mata kami. Air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami.
balik kembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang. Dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Dewan Juri, boleh dikomentari videonya. Oke, baik. Tadi juga sudah 5 ya. Ada siapa tadi? Alicia, Maudi, Mika, Jona, dan terakhir ada Intan tadi ya. Di komentar 2 berarti tinggal menambahkan ya. Tadi tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan di komentar pertama tadi, itu bisa jadi catatan untuk semuanya. Di bagian kedua ini mungkin Kak Adi ingin fokus pada teksnya, yang tadi maksud kertasnya, ya, karena ini lomba baca puisi, ya. Jadi dalam lomba baca puisi sebaiknya teks itu diperlihatkan, karena itu salah satu hal yang membedakannya dengan deklamasi puisi. Kalau deklamasi kita berdiri tanpa memegang teks, tapi kalau baca puisi sebaiknya teks itu dibawa. Meskipun adik-adik bisa aja menghafalnya, tapi teks tetap harus dipegang. Kenapa? Nah, karena justru disinilah tantangan lomba membaca puisi. Bagaimana menyatukan ekspresi antara ketika melihat audiens atau kamera dalam hal ini dengan melihat teks puisi. Itu transisinya atau jedanya dari melihat teks ke kamera atau audiens itu harus dijalin dengan baik. Jadi nggak patah gitu, kalau bahasa sederhananya nggak patah. Misalnya kalian lagi baca teks nih, atau lagi lihat penontonnya, tanah, air mata, tanah tumpah, darahku. Itu yang dimaksud patah. Jadi ekspresinya udah dapet, udah enak, lihat ke teks, patah. Nah, itu harus dipelajari supaya tidak patah dengan cara mengatur transisinya. Kapan waktunya lihat teks, kapan waktunya fokus ke penonton. Ya, jadi puisi itu ada klimaksnya. Nah, cari titik terbaik dari puisi itu untuk mengeluarkan ekspresi dan kemampuan adik-adik, dan pada saat itu jangan sampai adik-adik terganggu pada teks, melihat teks gitu. Harusnya udah naik nih, kayak puisinya Kriapur, semua akan menangis, semua akan menangis, dan seterusnya. Itu kan bagus tuh untuk dijadikan klimaks. Tapi kalau di saat itu adik-adik balik ke teks, itu akan patah. Semua akan menangis. Semua akan menangis. Nah, itu patah. Ya. Jadi itulah yang harus dipelajari dalam membaca puisi. Ada teknik bagaimana transisi atau pemindahan dari teks yang kita pegang dengan fokus ke audiens atau ke kamera.
Nah, bagi adik-adik yang tidak membawa teks tadi, jadi tidak terlihat gitu kemampuan dalam mengolah itunya, transisi itu. Ya, itu saja. Jadi kalau lomba baca puisi, Kak Adi sarankan bawa teksnya, meskipun sudah hafal. Karena itu yang membedakannya dengan deklamasi puisi. Itu saja untuk pemutaran sesi kedua ini komentarnya. Terima kasih, silakan Kak Ayu. Ya baik, terima kasih Kak Adi. Nah benar banget nih, jadi kalau baca puisi, teksnya itu harus dibawa walaupun adik-adik sudah hafal puisinya. Ya. Nah kemudian yang kedua, ini kan adik-adik ini ketika baca puisi pasti dilatih oleh guru, dilatih oleh orang tua, ya kan? Nah, ada beberapa pembacaan puisi, bukan hanya peserta di lomba ini, tapi mungkin di luar juga. Ketika baca puisi, mereka itu baca terikat dengan aturan-aturan intonasi. Contohnya nih, puisi gadis kecil dari tepi rel kereta api. Nadanya seperti itu terus. Aku gadis kecil dari tepi rel kereta api. Nah, ini coba kita buka cara baru, buka pemikiran baru, bahwa tidak semua puisi itu harus dibacakan dengan nada-nada yang sudah terikat. Lepas dari intonasi-intonasi itu, gitu ya. Fokus ke isi puisinya. Untuk puisi gadis kecil dari tepi rel kereta api itu adalah puisi naratif, puisi yang isinya itu cerita, menceritakan tentang kisah tentang si gadis kecil itu. Bagaimana caranya ketika kita jadi si gadis kecil itu, atau kita ingin menceritakan seorang gadis yang tinggal di tepi rel kereta api. Anda, adik-adik, bisa juga membaca ya seperti bercerita. Gadis kecil dari tepi rel kereta api. Diam seperti itu saja, tapi tatapan adik-adik juga benar-benar hidup, ada nyawanya gitu ya. Itu juga sudah bisa menyampaikan cerita. Aku gadis kecil dari tepi rel kereta api. Orang bilang, aku tak punya. Tapi aku kaya dengan membaca. Biasa aja kan, kayak ngomong kan. Nah, jadi ini juga bisa jadi bahan ketika kita nih sebagai guru, pembimbing, ketika melatih anak-anak, harus fokus ke isi puisinya. Jadi supaya nanti nih anak-anak didik kita juga ketika lomba-lomba selanjutnya nggak mikir ini, Bu Guru, Pak Guru, ini gimana cara bacanya? Yang ini nadanya naik atau enggak? Yang ini nadanya turun atau enggak? Bukan, tapi Ibu, ini puisinya tentang apa? Gitu. Ajak mereka sama-sama berpikir. Ini tentang seorang kisah gadis kecil yang tinggal di tepi rel kereta api. Coba bayangkan. Orang bilang yang tinggal di tepi rel kereta api itu adalah orang miskin. Nggak punya, sedih nggak kalau misalnya kita dianggap seperti itu? Iya ya, sedih ya. Tapi dia yakin bahwa dengan membaca dan menulis, dia akan menjadi orang yang berguna nantinya. Jadi ajak siswa untuk benar-benar berpikir, oh iya ya, dan merasakan merindingnya gitu loh, gregetan, merasakan kisah yang benar-benar ditulis oleh penyair. Ini adalah Helvi Tiana Rosa yang menulisnya. Bahkan ini adalah kisahnya Bunda Helvi Tiana Rosa, dosen saya dan dosennya Pak Adi. Dia menceritakan puisi ini. Jadi ini yang mau disampaikan oleh kalian semua, oleh audiens, oleh pendengar, bahwa ada kisah tentang seorang gadis kecil yang dulunya diremehkan, tapi ternyata bisa menjadi orang gitu. Ya, jadi fokus ke isi puisi, intonasi itu justru bisa merusak makna puisinya, ya. Jadi begitu. Nah, terus kemudian untuk puisi-puisi yang ada pengulangan atau repetisi tadi seperti yang Pak Adi bilang, itu harus bisa nih. Kalian itu harus bisa jadi pembeda. Kalau kalian ikut lomba, kemudian lihat pembacaan puisi Tanah Air Mata, hampir seluruh Indonesia pasti bacanya tanah air mata, tanah tumpah darahku, air mata. Itu dari awal sampai akhir, semua peserta pasti membaca seperti itu. Coba fokus ke isi puisinya, kemudian beda bacakan puisinya.
gitu. Jadi kita juga juri bisa lebih, oh ya ini, nah pas nih kayak gitu ya. Jadi tantangan tiap puisi beda-beda. Kemudian untuk teks juga, ketika sudah membawa teks, jangan lupa teksnya itu jangan menutupi wajah. Ya benar seperti yang Kak Adi bilang, kita harus mengontrol kapan kita harus menatap teks, kapan kita harus menatap, dalam hal ini adalah kamera ya, karena lombanya daring. Tapi kalau lomba asli kan menatap juri, kapan harus menatap audiens, kapan Anda harus menatap ke depan kosong, seperti itu. Kapan harus melirik teks lagi. Jadi teks ini itu seperti tantangan untuk kalian mengontrol emosi kalian ketika baca puisi. Oke, lanjut panitia. Makasih Bu Ayu, Kak Ayu ya Kak, sama Kak Adi atas komentarnya. Boleh dilanjutkan share screen videonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilenia Aniritia Trenggono dari SD Lab School Cibubur. Tanah Air Mata, karya Sutarji Kalzom Bahri. Tanah air mata, tanah tumpah darahku. Mata, tanah, air kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tandahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang, dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Ilham Sayeza. Saya dari Pesantren Al-Islah Jakarta. Saya dari kelas Ula. Tanah air mata, karya Sutarji Kalsum Bahri. Tanah air mata, tanah tumpah darahku.
simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang. Dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Saya dari Al-Islah Jakarta. Saya dari kelas pula. Sajak bagi negaraku, karya Kriapur. Di tubuh semesta tercinta, buku-buku negeriku tersimpan. Setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan, semua punya suara. Semua terhampar biru di bawah langitnya. Tapi hujan selalu tertahan dalam topan, hingga binatang-binatang liar mengembara dan terjaga di setiap tingkungan kota-kota. Di antara gebalau keramaian tak bertuan, pada hari-hari sebelum catatan akhir, musim telah merontokkan daun-daun. Semua akan menangis. Semua akan menangis. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya. Rumput akan mencabuk dengan desaunya. Siang akan meledak dengan mataharinya. Dan musim-musim dari kuburan akan bangkit. Semua akan bersujud, berhenti untuk keheningan. Pada yang bernama keheningan, semua akan berlabuh. Bangsaku bangsa dari segala bangsa. Rakyatku siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya. Bayi-bayi memiliki pisau di mulut. Tapi aku hanya siap dengan puisi. Dengan puisi bulan terguncang, menetes darah hitam dari luka lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayodhya Sandyasmara Utomo dari SD Lab School Cibubur akan membawakan puisi berjudul Tanah Air Mata karya Sutarji Kazum Bakri. Tanah air mata, tanah tumpah darahku, mata air, air mata kami, air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami. Di balik kebur, subur tanahmu, kami simpan peri kami. Di balik etalase megah
menyembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang. Dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung. Takkan bisa mengelak. Takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajak bagi negaraku oleh Kriapur. Di tubuh semesta tercinta, buku-buku negeriku tersimpan. Setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan, semua punya suara. Semua terhampar biru di bawah langitnya. Tapi hujan selalu tertahan dalam topan. Hingga binatang-binatang liar mengembara dan terjaga di setiap tikungan kota-kota. Di antara gebalau dan keramaian tak bertuan, pada hari-hari sebelum catatan akhir, musim telah merontokkan daun-daun. Semua akan menangis. Semua akan menangis. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya. Rumput akan mencambuk dengan desaunya. Sia akan meledak dengan mataharinya. Dan musim-musim dari kuburan akan bangkit. Semua akan bersujud, berhenti untuk keheningan. Pada yang bernama keheningan, semua akan berlabuh. Bangsaku, bangsa dari segala bangsa. Rakyatku siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya. Bayi-bayi memiliki pisau di mulut. Tapi aku hanya siap dengan puisi. Dengan puisi, bulan terguncang. Menetes darah hitam dari luka lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Adi sama Kak Ayu, boleh dikomentari videonya. Terima kasih. Iya, silakan mungkin Kak Ayu bisa duluan. Atau saya duluan. Oke. Ya, Saya duluan silakan, deh. Ya. Gantian ya. Oke.
Jadi ini yang perlu kita tahu bahwa membaca puisi itu tidak harus teriak-teriak, ya. Jadi baca puisi suaranya harus kenceng, akhirnya teriak gitu. Ada teknik-teknik vokal juga yang harus dipelajari seperti mengeluarkan suaranya lewat suara diafragma, ya kan, perutnya itu ditekan dan itu memang menyakitkan. Tapi semakin sakit, semakin sulit mengontrol semuanya itu semakin benar gitu. Nah mungkin karena adik-adik di sini berpikir yang baca puisi itu suaranya harus kenceng, nggak boleh pelan. Nah ini adalah keuntungan adik-adik baca puisi lewat video, ya kan? Itu ada proses, misalnya nanti ada proses editing, bisa volumenya agak dibesarkan, ya. Kemudian jarak dengan kamera bisa didekatkan. Ada juga mungkin yang pakai mic gitu. Sebenarnya ini sudah terbantu, jadi tidak usah teriak-teriak untuk membacakan sebuah puisi, apalagi sampai pakai suara tenggorokan. Nanti setelah membaca puisi, akhirnya adik-adik capek, suaranya habis, ya. Balik lagi tetap sampaikan makna puisi itu dengan cara paling tulus, dengan cara paling ikhlas, gitu loh, ya. Jadi ketika marah-marah nggak usah sampai teriak kayak gitu, nggak usah. Coba nanti latihan lagi gimana caranya nih menyampaikan puisi dengan tegas tapi nggak pakai teriak. Nah itu perlu latihan ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dibimbing anak-anak muridnya. Yang penting kalau saya biasanya sih duduk bareng dulu, banyakin diskusinya. Karena ini lagi daring, jadi banyakin diskusi lewat WhatsApp-nya. Kirim-kiriman voice note. Tapi jangan juga kita membentuk anak-anak kita, ini bacanya harus seperti ini nih. Di bagian ini naik, di bagian ini turun, di bagian ini teriak, di bagian ini rendah. Nah, cara-cara seperti itu yang membuat akhirnya siswa bingung, kemudian ketika membaca, banyak bayangan-bayangan, wah habis ini naik nih, habis ini turun nih. Nah makanya nggak tulus gitu ya, nggak ikhlas menyampaikan isi puisinya. Oke silakan Kak Adi dilanjut. Oke baik Ayu, saya hanya menambahkan sedikit saja ya. Yang paling perlu jadi catatan menurut saya adalah pada bagian ini ya, tatapan mata. Ini membedakan antara lomba baca puisi secara langsung dengan lomba baca puisi di video. Kalau membaca puisi secara langsung, mungkin kita menengok ke kanan begini, itu nggak begitu bermasalah. Karena jangkauan audiens atau juri itu lebih luas. Ya, kalau nengok begini, itu orang bisa melihat dengan jelas. Tapi, kalau kita, lomba baca puisi melalui video, menengok seperti ini itu akan mengganggu. Karena ekspresi kita nggak kelihatan. Ya, nih ekspresi kita kelihatan. Nah, tadi, halo, suara saya terdengar? Terdengar jelas. Ya, tadi ada beberapa peserta yang nengok begininya itu terlalu banyak. Nah, akhirnya ekspresi tidak terlalu terlihat gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ke depan dalam lomba-lomba video baca puisi. Jadi kalau memang ada sesuatu ekspresi yang harus digambarkan jauh, nggak usah nengok begini, tapi cukup begini gitu, menjangkau jauh ya. Ini jangkauan dekat, tatapan dekat, jangkauan jauh gitu. Nggak perlu menengok gini, akhirnya ekspresinya tertutup. Terutama mohon maaf bagi yang menggunakan jilbab. Kalau dia pakai jilbabnya segini, itu begini udah ketutupan tuh sama jilbabnya ekspresinya. Jadi itu harus diperhatikan. Sedikit tapi sangat mengganggu sih kalau menurut saya ya. Lalu berikutnya posisi berdiri. Tadi juga ada yang terlihat posisi berdiri itu menunjukkan keyakinan kita, kepercayaan diri kita dalam membacakan puisi. Jadi jangan sampai posisi berdirinya itu maju mundur, kanan kiri, tapi nggak jelas motivasinya. Ya, jadi setiap gerakan selain tidak boleh berlebihan, motivasinya harus jelas di dalam membaca puisi. Ya, jadi posisi berdirinya ajak aja, kalau mau bergerak yakin, jangan terlalu banyak kanan kiri, maju mundur gitu ya. Itu saja sih tambahan dari saya. Terima kasih, silakan dilanjut. Terima kasih Kak Adi sama Kayu atas komentarnya. Mungkin bisa dilanjut untuk share screen-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazia Rani Azakwa. Saya
Veterania. Kali ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Gadis Kecil dari Tepi Rel Kereta Api, karya Helvi Tiana Rosa. Selamat menyaksikan. Gadis kecil dari tepi rel kereta api, karya Helvi Tiana Rosa. Aku gadis kecil dari tepi rel kereta api. Orang bilang aku tak punya, tapi aku kaya dengan membaca. Kutumbuhkan mimpi-mimpi dari dongeng dan doa ibu. Jelajahi Jakarta berbekal sebungkus kisah dan puisi. Menulis itu berbagi. Menulis itu berarti dan membuat kita abadi. Buku-buku pun tak lelah menghapus air mataku, membuka halamannya sendiri, menjelma peta ke masa depan. Menulis memahat peradaban. Aku gadis kecil dari tepi rel kereta api. Orang bilang aku tak akan bisa sampai mereka baca namaku. Di sana, di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsari Hadatulais dari MI Ataqwa 13 Babelan Bekasi. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Gadis Kecil dari Tepi Rel Kereta Api, karya Helvi Tiana Rosa. Aku gadis kecil dari tepi rel kereta api. Orang bilang aku tak punya, tapi aku kaya dengan membaca. Kutumbuhkan mimpi-mimpi dari dongeng dan doa ibu. Jelajahi Jakarta berbekal sebungkus nasi dan puisi. Menulis itu berbagi. Menulis itu berarti dan membuat kita abadi. Buku-buku pun tak lelah menghapus
menulis dan memahat peradaban. Aku gadis kecil dari tepi rel kereta api. Orang bilang aku tak akan bisa sampai mereka membaca namaku di sana, di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Kansa Azizah, siswi kelas 5B dari SDIT Hania. Kali ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Sajak Bagi Negaraku. Selamat menyaksikan. Sajak bagi negaraku oleh Kriapur. Di tubuh semesta tercinta, buku-buku negeriku tersimpan. Setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan, semua punya suara. Semua terhampar biru di bawah langitnya. Tapi hujan selalu tertahan dalam topan. Hingga binatang-binatang liar mengembara dan terjaga di setiap tikungan kota-kota. Di antara gebalau dan keramaian tak bertuan. Pada hari-hari sebelum catatan akhir, musim telah merontokkan daun-daun. Semua akan menangis. Semua akan menangis. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya. Rumput akan mencabuk dengan desaunya. Siang akan meledak dengan mataharinya. Dan musim-musim dari kuburan akan bangkit. Semua akan bersujud, berhenti untuk keheningan. Pada yang bernama keheningan, semua akan berlabuh. Bangsaku, bangsa dari segala bangsa, rakyatku siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya. Bayi-bayi memiliki pisau di mulut, tapi aku hanya siap dengan puisi. Dengan puisi, bulan terguncang, menetes darah hitam dari luka lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sacio Syakil Saleh dari SDIT Raudatul Muttaqin. Tanah Air Mata, karya Sutarji Kalzum Bahri. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku. Mata air, mata kami. Air mata
Marilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan duka lara, tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang, dan udara luas menunggu. Namun, kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Rizkina Fatia dari SDIT Raudatul Muttaqin. Saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Gadis Kecil dari Tepi Rel Kereta Api, karya Helvi Tiana Rosa. Aku gadis kecil dari tepi rel kereta api. Orang bilang aku tak punya, tapi aku kaya dengan membaca. Kutumbuhkan mimpi-mimpi dari dongeng dan doa ibu. Jelajahi Jakarta berbekal sebungkus kisah dan puisi. Menulis itu berbagi. Menulis itu berarti dan membuat kita abadi. Buku-buku pun tak lelah menghapus air mataku, membuka halamannya sendiri, menjelma peta ke masa depan. Menulis, memahat peradaban. Aku, gadis kecil dari tepi rel kereta api. Orang bilang aku tak akan bisa, sampai mereka baca namaku di sana, di mana-mana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Ayu sama Kak Adi dipersilahkan untuk mengomentari. Silakan Kak Ayu, mungkin bisa duluan lagi di sesi terakhir ini. Oh, jadi saya duluan nih, oke. Baik, sebenarnya ini sebenarnya sih bukan patokan
baku ya, bukan acuan baku. Tapi benar nggak sih Kak Adi kalau misalnya kita baca puisi cukup hormat pun itu sudah mewakili salam? Ya, jadi sebenarnya di awal itu ketika perkenalan tidak usah terlalu panjang, tapi kita tidak menilai itu ya. Maksudnya yang ada perkenalannya kita kurangi nilai, tidak. Tapi maksudnya Anda cukup hormat seperti ini, langsung baca judul pun tidak apa-apa. Ya, Sajak bagi negeriku. Karya Kriapur. Misal seperti itu. Nggak usah pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin di SD ini masih oke, tapi nanti ketika SMP, SMA, atau nanti misalnya adik-adik ikutan lomba nih pas kuliah, itu tidak ada yang memakai salam. Jadi semua hanya hormat. Kemungkinan hanya di Aceh saja, ya di Aceh masih menggunakan salam seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ketika mengucap salam, usahakan juga, itu kan tadi ada perbedaan ya, suara ketika salam itu suara asli teman-teman semua, suara aslinya adik-adik yang masih anak SD gitu, tapi ketika puisi langsung sajak buat negeriku, seperti itu langsung berubah. Jadi mungkin kalaupun mau pakai salam sudah disesuaikan nih nadanya, suaranya itu sama seperti suara ketika baca puisi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup seperti itu, kemudian langsung baca judulnya, Sajak bagi negaraku. Itu lebih enak daripada Assalamualaikum gitu. Itu enaknya kalau misalnya kita lomba pidato, lomba storytelling, itu masih relate, masih berhubungan ya. Jadi nggak ada perubahan suasana yang drastis gitu loh. Dari yang ceria, kemudian langsung serius gitu ya. Itu sih. Kemudian lagi tadi sama masih ada yang tidak menggunakan teks padahal sudah bagus juga gitu ya. Dan penggunaan properti itu kostum atau properti tolong disesuaikan dengan puisinya. Memang kita tidak menilai oh yang pakai baju ini menang, yang pakai baju ini tidak. Tapi harus jelas kenapa pakai ini, kenapa pakai itu gitu. Berhubungan tidak sama puisinya. Ya, jadi kalau misalnya tidak berhubungan, pakai kostum biasa pun tidak masalah. Ya, apalagi ya di puisi. Oh iya, ini ada tips dan trik bagaimana caranya adik-adik supaya baca puisinya tidak terlalu mendayu-dayu. Jadi tidak terlalu di tubuh semesta tercinta, tidak terlalu seperti itu. Mungkin adik-adik bisa mulai latih dengan memutuskan setiap kata-kata akhirnya. Jadi memendekkan ya, jadi seperti ini. Di tubuh semesta tercinta. Jadi hentak aja dulu ya, supaya nanti ketika SMP, SMA makin terbiasa, karena semakin nanti adik-adik lomba di tingkat yang makin tinggi, pembacaan puisi itu harus bagaimana ya, vokalnya tidak mendayu-dayu gitu ya. Jadi bisa dipatah, bukan dipatah ya, dihentak di akhir ujungnya, di tubuh semesta tercinta. Bisa seperti itu. Buku-buku negeriku tersimpan, setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan, semua punya suara. Jadi itu bisa jadi trik supaya kebiasaan mendayu-dayunya itu agak sedikit berkurang, hilang, dan pastinya teman-teman juga perlu latihan. Oke, terima kasih. Silakan Kak Adi. Oke, baik Kak Ayu. Wah, udah panjang banget sebenarnya dari Kak Ayu. Jadi untuk evaluasi sepertinya sudah sudah sangat menyeluruh ya, termasuk kalau direkap dari penampilan-penampilan setelahnya tadi ya. Nah, mungkin di akhir ini, karena ini terakhir, pertama saya ingin berbagi saja, terutama untuk pendamping, baik guru maupun orang tua dalam lomba baca puisi ke depannya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah setiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap anak punya karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu mari kita lihat mana puisi yang diberikan oleh panitia cocok dengan karakter anak kita. Ya, karakter vokalnya,
karakter mimik dan pembawaannya. Oh, dia cocok dengan puisi yang lebih santai. Oh, dia cocok dengan puisi pahlawanan yang menggebu-gebu gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Pemilihan puisinya, karena dari beberapa peserta ada yang saya lihat, wah sayang banget dia kayaknya cocok bawain puisinya Kriapur nih dengan karakter vokalnya yang kuat gitu. Oh, dia cocoknya sebenarnya lebih ke puisinya Bunda Helvi nih yang dari tepi rel kereta api yang lebih santai bertutur, puisinya lebih bercerita gitu ya. Jadi pemilihan puisi itu penting, itu yang pertama. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan adalah tahapan sebelum mempresentasikan atau menampilkan puisinya atau membaca puisinya adalah sama-sama bersama dengan anak kita atau siswa kita untuk menafsirkan isi puisinya. Ya, jadi jangan langsung diminta untuk baca, jangan langsung diminta untuk bergaya, apalagi diarahkan gayanya. Oh, kamu tangannya begini, kakinya begini, majunya begini, ekspresinya begini. Harusnya diawali dengan memaknainya dulu sama-sama. Kita tuntun, kita bersamai anak-anak dalam maknai. Nah, ini menurut kamu maksudnya apa? Jangan gurunya atau jangan orang tuanya, ini maksudnya gini. Tapi arahkan dulu, biarkan dulu mereka berpendapat tentang isi puisi. Karena membaca puisi bukan cuma tampil baik, tapi juga memberikan wawasan kepada anak-anak kita. Wawasan tentang cerita dalam puisinya, wawasan tentang kata-kata baru mungkin yang baru dia temui gitu. Itu yang saya pikir juga bisa kita ajarkan kepada anak didik kita atau anak kita dalam lomba baca puisi. Terakhir, sekali lagi saya mengulang pernyataan saya di awal, saya sangat mengapresiasi semua peserta, 20 peserta semuanya sudah berhasil membuat Kak Adi dan Kak Ayu berdebat dalam menentukan juara, sudah berhasil membuat kami pusing, harus baca berulang-ulang, harus melihat video kalian berulang-ulang, karena ya kami ingin total dan bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan oleh panitia. Jadi insya Allah apapun hasilnya, kalian sudah memberikan yang terbaik, kalian semua sudah hebat, sudah mewakili sekolah, itu sudah lebih dari cukup. Kemenangan itu akan datang di waktu-waktu yang mungkin kalau memang belum menang di saat ini mungkin akan di waktu yang lain gitu ya. Dan jangan pernah berhenti ya. Dan jangan pernah berhenti itu untuk saja ya. ikut lomba. Terima kasih, sukses terus. Siap. Bagi nanti adik-adik yang mungkin belum rezekinya untuk menang, nah terus-terusan lomba. Jadi yang Kak Ayu lakukan adalah Kak Ayu itu ikut lomba dari SD sampai detik ini sudah punya anak 2. Kak Ayu masih ikutan lomba, apalagi sekarang lombanya itu lewat daring banyak banget ya. Jadi jangan berhenti di sini. Wah, aku belum menang, terus-terusan ikut. Kalau terus-terusan ikut nanti adik-adik bisa tahu, oh ternyata kelebihan aku di sini nih. Kayak kelebihan Kak Ayu ternyata di suaranya nih. Suara Kak Ayu powerful. Kak Adi dengan ekspresinya nih kelebihannya gitu. Terus diolah sampai kita tahu oh kelemahan kita, oh kita tahu kelebihan kita dan kita bisa eksplor terus kelebihan kita di mana, kita bisa hafal semua puisinya Pak Sutarji, almarhumnya Pak Sapardi, puisi Hairil Anwar, semua kita tahu. Nanti ketika SMP, SMA, kuliah mungkin semuanya akan menjadi ahli puisi. Deklamator hebat. Oke, tepuk tangan untuk semua, keren banget. Baik, terima kasih kepada Kak sama Kak Adi atas komentarnya. Dan adik-adik seluruh peserta lomba puisi, terima kasih juga atas kehadirannya. Semoga aku doain. Soalnya tuh tadi pas keren banget. Aku aja tuh kayak nggak bisa deh kayaknya. Keren banget ya tadi. Terus yang baca puisi itu juga keren-keren, bagus-bagus cara ngomongnya. Gitu deh. Nah, dengan berakhirnya video pemutaran tadi, maka berakhir juga acara lomba puisi kali ini. Untuk pemenang-pemenang lombanya, adik-adik semua bisa mendengarkan dan menyimak di acara penutupan besok ya, hari Sabtu, tanggal 30 Januari, jam 12.30. Terima kasih semuanya. Saya Risa, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Risa, Shelda, Pak Ricci. Thank you.
led the modernization and reached our mythical king.